Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu tetap sehat walafiat dan masih tetap semangat untuk belajar. Nah, anak-anak, kali ini bertemu lagi dengan Ibu Tiwi setelah kalian kemarin belajar 2 hari bersama Pak Maren. Nah, kali ini kita akan memasuki berapa? Tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, seperti biasa, agar pembelajaran hari ini kita diberi kemudahan dan diberikan kepahaman, alangkah baiknya kita berdoa dahulu sebelum belajar sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke anak-anak, seperti biasa hari ini Ibu Guru sudah menyiapkan materi pembelajaran. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan untuk kalian dan kali ini Bu Guru memberikan sentuhan yang berbeda atau tampilan yang berbeda dalam menyampaikan materi kali ini. Oke, langsung kita masuk ke materi ya. Ibu share screen dulu. Nah, anak-anak, kita sudah memasuki tematik tema 4, subtema 1. Nah, di sini kita akan belajar tentang bersih dan sehat. Oke, anak-anak, sebelum memulai materi selanjutnya, materi kali ini kita diawali dengan menyanyi bersama. Nah, ini ada sebuah lagu judulnya Membuang Sampah. Sebelumnya Ibu tanya, apakah kalian pernah mendengar lagu Membuang Sampah? Ibu yakin kalian belum pernah ya, karena memang lagunya tidak begitu familiar, maka mulai saat ini kita harus mempopulerkan lagu anak sesuai dengan usia kalian ya. Di sini kita akan menyanyikan lagu Membuang Sampah karya dari Ate Mahmud. Kita bernyanyi bersama ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, di sini coba kalian perhatikan, di sini ada simbol seperti air bergelombang dan ada juga simbol garis lurus. Nah, ketika bernyanyi agar suara kita indah, agar kita menyanyi enak didengar, kita harus ada dinamika ketika bernyanyi. Jadi ada suara keras, ada suara lembut ya. Jadi ada dinamikanya. Nah, di sini arti simbol dari yang air bergelombang ini berarti kita menyanyikan notasi lagu ini dengan suara lembut ya. Nah, kemudian yang ada simbol garis lurus ini kita menyanyikannya harus dengan suara keras. Nah, bagaimana Bu yang tidak ada tandanya? Nah, yang tidak ada tandanya berarti kita menyanyikan lagu dengan suara biasa saja. Ya, diingat ya anak-anak simbolnya ya. Untuk air yang bergelombang kita bernyanyi dengan suara lembut, untuk garis lurus kita bernyanyi dengan suara keras, dan untuk yang tidak ada simbolnya berarti kita menyanyi dengan suara yang biasa saja. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ayah Bunda mohon dibantu untuk Ananda ya menghafalkan atau mempopulerkan lagu Membuang Sampah karya dari Ate Mahmud. Nah, di sini pada lagu biasanya terdapat dinamika.
Dinamika berhubungan dengan kuat dan lemahnya saat menyanyikan lagu. Nah, saat diberikan tekanan kuat, lagu dinyanyikan dengan keras. Saat diberikan tekanan lemah, lagu dinyanyikan dengan lemah. Dengan adanya dinamika, lagu menjadi semakin enak didengar. Silakan kalian berlatih bernyanyi di rumah dengan ayah dan bunda. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba membacakan sebuah percakapan. Oke, sebentar. Kita akan membaca sebuah percakapan. Di sini ada percakapan antara cicak dan kecoa. Coba kita simak bersama ya. Si cicak berkata, "Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa?" Kemudian si kecoa menjawab, "Manusia selalu membuang sampah ke sini." Nah, kemudian si cicak berkata lagi, "Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan?" Nah, si kecoa berkata, "Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman." Kemudian cicak berkata lagi, "Setuju, aku harus membudayakan hidup bersih dan sehat." Nah, anak-anak, dari percakapan ini kita bisa mengambil pelajaran satu, dimanapun kita berada, kita harus menjaga kebersihan, menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap bersih dan sehat. Kenapa? Ketika lingkungan kita kotor atau rumah kita kotor, tidak bersih, maka di situ akan mulai berkumpulnya penyakit ya. Di situ akan berkumpulnya bibit penyakit nanti yang akan menyerang diri kita sendiri. Nah, kalau diri kita sudah sakit, pastinya rasanya tidak enak. Badan menjadi lemas, makan tidak enak. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kebersihan ya, dengan membuang sampah di tempatnya. Bisa dipahami anak-anak ya? Dan kalian harus mencoba mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika setelah makan, jika ada sampah atau bungkus makanan, maka kita tidak boleh membuang sembarangan, tetapi kita harus membuang sampah pada tempatnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini Ibu sudah memberikan gambaran ada rumah bersih. Kita lihat perbandingannya. Dan ada rumah kotor. Ya, bisa dilihat ya anak-anak ya. Ini contoh rumah yang bersih dan ini adalah contoh rumah yang kotor. Bagaimana dengan ciri-ciri dari rumah bersih dan rumah kotor? Kita lihat ya. Nah, di sini ciri-ciri rumah bersih adalah satu, tidak ada sampah berserakan. Kemudian debu-debu selalu dibersihkan dan peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Kita lihat di gambar sini semuanya tersusun dengan rapi, tidak ada sampah berserakan dan debunya pun bersih. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri rumah yang tidak bersih atau kotor. Nah, di sini ciri-cirinya adalah ada sampah berserakan dan menimbulkan bau. Debu-debu tidak dibersihkan, peralatan rumah tangga tidak tersusun rapi, dan cat dindingnya pudar. Nah, anak-anak, ini bisa dipahami ya dari ciri-ciri rumah tidak bersih. Yuk, mulai sekarang ketika kalian melihat di rumah ada yang berantakan atau ada sampah yang berserakan,
kalian harus membantu ayah dan bunda di rumah untuk membersihkan rumah. Apalagi kalian sekarang memang waktunya lebih banyak di rumah. Jadi manfaatkan momen ini untuk membantu ayah dan bunda di rumah. Selalu menjadi anak yang baik. Oke, kita lanjut. Nah, di sini tadi setelah kita baca, ya, ada kosakata yang berhubungan dengan rumah. Ada kotor, ada sampah, ada kuman, ada bau. Nah, di sini Ibu Guru coba kalian berkomunikasi atau kalian berdiskusi dengan ayah dan bunda untuk mencari tahu apa itu arti kata kotor, apa itu arti kata sampah, apa itu arti kata kuman, dan apa arti dari bau. Mohon ayah dan bunda untuk sharing terhadap Ananda di rumah dengan membantu mereka memberikan informasi dari arti dari kata-kata tersebut ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada tugas pertama, pertanyaan 1 sampai 5. Ya, silakan kalian tulis di buku tulis kalian dan kalian jawab ya. Dicatat ya tugasnya ya. Untuk tugas pertama adalah menjawab pertanyaan dari percakapan antara cicak dan kecoa. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita mencoba membaca. Hindari rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang biasa tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan, sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Nah, anak-anak, dari bacaan tersebut adalah bahwa kita di sini harus selalu menjaga kebersihan agar badan kita selalu sehat ya. Karena apa? Ketika kita tidak bisa menjaga kebersihan, maka kuman-kuman itu akan datang dan akan mengganggu kita sehingga kita akan menjadi sakit ya. Sakit karena kuman ya di situ. Jadi ketika sakit kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Maka di sini kita wajib menjaga kebersihan. Oke anak-anak, bisa dipraktekkan di rumah ya. Nah, di sini rumah yang bersih dan sehat, perabotannya tertata rapi. Oke, kita lihat di sini anak-anak. Di sini ada contoh benda yang berbentuk lingkaran dan ini adalah contoh benda-benda yang ada di sekitar kita ya atau di rumah. Nah, di sini ada jam dinding, kemudian ada koin, kemudian ada ban, ada CD, ada cincin, ada pizza dan kaleng susu. Kita lihat di sini jam semuanya ini berbentuk lingkaran. Dan ini kita untuk permukaan kaleng bentuknya adalah lingkaran. Oke, diingat ya anak-anak ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Contoh benda-benda yang berbentuk persegi. Nah, di sini persegi adalah seluruh sisinya sama panjang ya. Bisa dilihat ya contoh daripada benda persegi. Kemudian ada juga contoh benda yang berbentuk persegi panjang. Sini ada buku tulis, ada papan tulis, dan ada jendela. Ini adalah contoh dari persegi panjang.
Kemudian selanjutnya ada juga contoh benda yang berbentuk segitiga ya. Seperti hiasan ini. Nah, ini segitiga. Kemudian rambu-rambu lalu lintas ya. Ini pun gambar segitiga. Kemudian ini ada pembatas ini ya. Apa nih? Biliar. Ini pun bentuknya segitiga. Penggaris segitiga, potongan roti segitiga, atap rumah segitiga. Ini hanger atau gantungan bentuknya segitiga ya. Dan ini pun ada seperti tanda rambu ya. Bentuknya segitiga. Nah, anak-anak coba diperhatikan gambar layang-layang berikut. Nah, di sini ada gambar layang-layang. Kemudian di sini ada potongan kertas. Jadi untuk membuat layang-layang ini adalah asalnya dari dua potongan kertas tersebut ya. Gambar layang-layang merupakan bangun datar. Bangun datar mempunyai ruas garis. Masih ingatkah dengan ruas garis pada bangun datar? Nah, sebelumnya kemarin Pak Maren kan sudah menerangkan ya bahwa ruas garis pada bangun datar, dan alhamdulillah kemarin latihannya anak-anak pada hebat, nilainya pun pada bagus-bagus ya, karena sebagian besar 90% lah sudah pada mengerti apa itu ruas garis. Nah, kita lihat di sini mana sih yang disebut ruas garis? Nah, ini kan ada gambar layang-layang. Yang disebut ruas garis adalah ini dari titik sudut ini ke sini, ini namanya ruas garis ya. Kemudian ini dari sini ruas garis. Ini pun dari sini namanya ruas garis ya. Jadi untuk layang-layang ruas garisnya ada 4 ya. Nih 1, 2, 3, 4. Jadi kalau nanti ditanya ruas garis yang mana, kalian tinggal mengikuti sisi-sisinya saja ya. Nah, kemudian ini yang tadi potongan kertas tadi dia membentuk sebuah bangun datar, yaitu bangun trapesium. Yang ini yang atas trapesium, yang bawah trapesium juga sama, hanya ini kalau nggak salah trapesium sama kaki ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Namanya sama-sama trapesium. Nah, trapesium ini memiliki berapa ruas garis? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Yang bawah kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Oke, anak-anak bisa dipahami ya. Kalau nanti misalnya memang ada yang kurang jelas, bisa bertanya kepada Ibu Guru melalui grup WhatsApp ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah tugas kalian menunjukkan ruas-ruas garis pada bangun-bangun berikut. Di sini ada 5 gambar, kalian hanya tinggal menunjukkan. Jadi seperti kemarin pakai pensil ditarik nih, ruas garisnya berapa nih Ibu? Contoh nomor 1 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti nomor 1 ruas garisnya berjumlah 4. Begitupun nanti seterusnya ya, dari nomor 2 sampai nomor 5. Dibantu dengan ayah dan bunda di rumah ya sayang. Oke anak-anak, materinya cukup sampai sekian. Semoga apa yang Ibu Guru sudah sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian pahami ya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.